Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bidinil qayyim wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di awal langkah yang pertama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat, hidayah dan ma'unahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagai bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan kalimat salawat lainnya. Takrim dan penghormatan kami kepada ayahanda pimpinan Direktur Dayah Jemalah Amal serta seluruh staf beliau. Takrim dan ikraman kami kepada seluruh ustaz dan ustazah Dayah Jemalah Amal, baik yang berhadir di tempat ini atau yang tidak, dan yang kami cintai seluruh santriwan santriwati yang alhamdulillah semua kita doakan disampaikan cita-cita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, disampaikan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, terlebih kami memperkenalkan diri. Saya tidak asing dengan dayah ini. Saya tidak asing dengan dayah ini, sering berkunjung ke sini dan pernah menuntut pendidikan di daerah ini. 1997 sudah pada lahir. 1997 saya mendaftar di Dayah Jemalah Amal dalam kondisi saat itu persaingan yang sangat ketat. Saya ini dari Aceh Timur, jauh ya, dari Aceh Timur berangkat 4 orang untuk mendaftar ke Dayah Jemalah Amal tahun 1997. Alhamdulillah dari 4 itu yang lulus 1, dan yang 1 itulah kami. Saat itu 97 itu pesantren-pesantren dayah-dayah yang seperti ini itu belum banyak ya. Sudah lahir dayah-dayah salafiyah itu banyak, tapi dayah pesantren yang memadukan pendidikan sekolah dengan pendidikan dayah itu tidak banyak. Yang besar itu teringat kami di Langsa satu, Madrasah Ulumul Quran, atau yang dulu dikenal dengan Bustanul Ulum. Ribuan santri di sana dulu. Kemudian yang kedua dayah kita, Dayah Jemalah Amal, yang dulunya masih sebelah sana, masih kecil. Satu lagi di Banda Aceh, ada juga yang di Bambi, Al-Furqan Bambi, itu juga lebih duluan dari Jemalah Amal. Tidak banyak di pilihan anak-anak orang tua pada ketika itu untuk memilih pesantren-pesantren yang ada sekolahnya dan juga ada dayahnya itu masih sedikit. Jadi minat para santri, minat pada calon santri dan orang tua untuk masuk
kedayah kita itu sangat besar, hingga dari jumlah pendaftar yang sangat banyak, yang diluluskan hanya sesuai dengan kuota yang bisa diterima. Nah, kalau dulu kami sanawiyah cuma 4 kelas, 2 kelas santriwan dan 2 kelas laki-laki, itu kuota yang bisa diterima. Sedangkan lebih dari itu dengan rasa maaf tidak bisa diterima. Nah, di 1997 saya mendaftar di Jemalah Amal, belajar di sini sampai tahun 2000. Nah, saya menyelesaikan sanawiyah itu tahun 2000. Nah, setelah itu tidak lagi melanjutkan di sini. Nah, ini jangan diikuti ya. Nah, bagi abang-abang yang sudah kelas 3 atau adik-adik yang kelas 2 sanawiyah, jangan diikuti kami. Yang sebaiknya kita menyelesaikan pendidikan ya seluruhnya. Kalau di dayah pendidikan selesainya sampai 6 tahun, ya kita selesaikan 6 tahun. Kami selesai 2000, tahun 2000 tidak lagi melanjutkan di sini. Kami melanjutkan ke Dayah Mudi Masjid Raya Samaran. Saya di sana dari tahun 2000. Kemudian tahun 2003 itu Abu Mudi membuka kuliah tingkat serata 1 S1. Saya melanjutkan kuliah di sana sambil ngaji, belajar di dayah dan melanjutkan kuliah. Selesai kuliah S1 tahun 2008. Saya selesainya cepat. Saya 2006 itu sudah selesai kuliah, tapi mengabdi di dayah sampai 2008, 2009, 2010 saya sudah mulai mengajar di Mudi, mengajar di kampus dan mengajar di dayah. Kemudian saya lulus beasiswa untuk melanjutkan S2. Nah, 2010 saya berangkat ke Sumatera Utara, Medan, belajar di sana 2 tahun, 2010, 11, 12, selesai menyelesaikan S2, pulang lagi ke kampus, ke Dayah Mudi, mengajar lagi di Dayah, menjadi dosen di kampus, sampai sekarang ini masih menjadi dosen. Tahun 2014 minta izin dari Dayah Mudi untuk berkeluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga dari tahun 2014. Pulang, saat ini saya berdomisili di Sigli, di salah satu pondok pesantren di sana. Pulang ke Sigli 2014, 2015, 1 tahun saya berpindah ke Sigli, dibuka lagi beasiswa. Beasiswa dosen-dosen yang masih S2 akan disekolahkan oleh pemerintah Jokowi pada saat itu untuk melanjutkan S3. Nah, nama programnya Moraskrip, program 5.000 doktor. Kami ikut tes lagi. Alhamdulillah diluluskan Allah Ta'ala. 2015 saya lulus S3 juga di kampus yang sama, di program studi yang sama di Sumatera Utara. Saat 2019 saya selesai promosi doktor. Alhamdulillah saat ini selesai menyelesaikan pendidikan sampai S3 dengan tanpa biaya sendiri. Jadi saya tidak asing. Yang perlu kami ceritakan, kami hadir di sini adalah pulang ke rumah sendiri, bersiraturrahmi dengan guru-guru kami. Kadang guru-guru kami yang dulu itu tidak ada lagi, sudah banyak yang tidak lagi di sini, tapi ada juga yang masih ada, seperti ayah dan yang lain-lain. Adik-adik sekalian, kita berada di bulan apa ini? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah. Bulan yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah untuk berada di dalamnya. 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Rasulullah sudah menganjurkan umatnya dan beliau membacakan sendiri doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi
fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Dari bulan Rajab Rasulullah sudah meminta untuk diberikan keberkahan di dalamnya. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dicita-citakan oleh baginda Rasulullah dan dianjurkan kepada umatnya, kita umatnya, untuk mendoakan supaya kita masuk ke dalamnya. Alhamdulillah, Allah telah pertemukan kita ke bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, yang alhamdulillah pada malam ini berada di malam ke-7 kalau tidak salah, benar? Berada di malam ke-7 dari bulan suci Ramadan. Kita doakan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah sampaikan kita sampai di akhir Ramadan. Yang para sahabat Nabi di awal Ramadan itu senang sekali. Senang sekali masuk awal Ramadan. Kenapa senang? Karena para sahabat itu tahu apa kelebihan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tapi berjalannya waktu, hari demi hari, para sahabat itu semakin sedih. Semakin penghujung Ramadan, mereka semakin sedih. Kenapa sedih? Siapa yang tahu kenapa sedih para sahabat? Semakin penghujung Ramadan, sahabat banyak yang menangis. Kenapa? Karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Apa yang dianggap oleh para sahabat sehingga mereka itu menangis? Mereka khawatir. Yang pertama ini ingat, berpisah dengan Ramadan, mereka khawatir tidak diampunkan dosa-dosanya. Padahal sahabat itu orang yang minim melakukan dosa, tapi masih khawatir di bulan pengampunan dosa ini, dosanya itu tidak diampunkan. Itu yang pertama, khawatir, takut dosanya tidak diampunkan. Yang kedua, sahabat khawatir ini adalah Ramadan terakhir bagi mereka. Mereka tidak akan bisa menjumpai Ramadan selanjutnya. Sangat sia-sia andai tergolong ke dalam orang yang tidak diampunkan dosanya, dan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita dianjurkan untuk mengingat itu supaya semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan, semangat tarawih, semangat melakukan ibadah puasa, semangat melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita lakukan di bulan-bulan yang ingat itu. Ingat apa? Ingat seperti yang diingat sahabat. Ingat khawatir dosa-dosanya tidak diampunkan, dan ingat bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita semangat untuk melakukan ibadah. Baik, itu pengantar tentang Ramadan. Adik-adik sekalian, kita boleh bercita-cita tidak? Kita boleh bercita-cita tidak? Himmatur rijal tusqitul jibal. Cita-cita seorang pemuda itu dapat meruntuhkan gunung. Himmah, kita boleh bercita-cita. Pertanyaan kedua, kita boleh berangan-angan tidak? Kita boleh berangan-angan tidak? Ada yang jawab boleh, ada yang tidak. Himmah adalah cita-cita. Angan-angan di dalam bahasa Arab namanya al-amalu. Al-amalu
adalah larangan dalam hidup ini. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan angan-angan, tapi diperintahkan untuk melakukan himmah atau cita-cita. Apa bedanya? Apa bedanya himmah dan al-amal? Cita-cita dan berangan-angan. Siapa yang tahu? Apa bedanya himmah dan al-amalu? Himmah, keinginan seseorang, tapi dia menempuh jalurnya. Sesuatu yang kita inginkan, tapi kita menempuh jalurnya. Paham tidak? Nah, kita ingin menjadi ustadz, berarti harus yakin belajar. Kita ingin menjadi seorang dokter misalkan. Selesai di Jemalah Amal ini, kalau mau masuk dokter ya harus belajar supaya lulus dulu. Setelah lulus, masuk kuliahnya ya harus yakin belajar supaya cepat selesai jadi dokter. Kita tempuh jalurnya. Itu namanya himmah. Silakan adik-adik bercita-cita apapun yang diinginkan, tapi tempuh jalurnya. Tetapi al-amalu yang disebut dengan angan-angan, kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak menempuh jalurnya. Jaga tengok terbayang ilungnya di Jemalah lunjak kena, lunjak kuliah kedoktoran, lunyan doktor, luncok spesialis. Itu saja yang kita banget, yang kita cita-citakan, yang kita angankan, tapi tidak mau belajar. Tapi tidak mau belajar sekolahnya sering bolos, belajar di dayahnya sering bolos, tapi cita-citanya ingin menjadi dokter, cita-citanya ingin menjadi ustaz, cita-citanya ingin menjadi doktor, cita-citanya ingin belajar sampai S3, jadi dosen, tetapi tidak mau menempuh jalurnya. Tarjun najata wala tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Disebutkan dalam kitab Muraqi itu. Tarjun najah, kita menginginkan satu kesuksesan. Kita menginginkan satu kesuksesan. Wala tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menempuh jalurnya. Innas safinata, ketahuilah sesungguhnya kapal di lautan la tajri 'alal yabis, tidak akan berlayar di atas daratan. Kapal yang ada di laut, kapan dia bisa jalan? Saat dia berada di dalam air. Dipindahkan kapal yang besar itu berada di daratan, ditolak oleh orang sebanyak pun dia tidak akan berlayar. Itulah umpama seseorang yang menginginkan sesuatu tapi tidak menempuh jalurnya. Baik, pingin sukses? Sekali lagi, pingin sukses? Pingin berhasil? Semua kita pingin sukses, pingin berhasil. Pingin tahu caranya? Pingin tahu caranya? Kita bahas malam ini. Ada trik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak trik-trik sukses dari baginda Rasul. Kita harus meyakini Rasulullah manusia sukses tidak? Manusia sukses tidak? Manusia berhasil tidak Rasulullah? Ada trik untuk sukses dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas malam ini satu saja. Selesai ini kita cukupkan, oke? Setuju? Oke, selesai ini kita cukupkan. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadisnya 8799. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadisnya pendek. Mungkin hari ini, malam ini langsung bisa dihafal.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Coba hafal semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja yang kita bahas malam ini. Setuju? Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang baik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa mampu memberi manfaat kepada yang baik. Tetapi bagaimana caranya kita bisa memberi manfaat ke orang lain? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kita dapat memberi manfaat untuk orang lain? Ada caranya. Catat. Nah, catat. Cara yang pertama, mulailah dari diri kita sendiri. Untuk memberi manfaat ke orang lain, pertama mulailah dari diri kita. Ibda binafsik. Ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau dalam hadis itu ada hadisnya itu. Ibda binafsika thumma man ta'un. Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian kepada keluargamu. Kita kalau ingin memerintahkan orang lain untuk melakukan salat, mulai dulu salat diri kita sendiri. Kita kalau ingin memerintahkan orang lain untuk bersedekah, kita bersedekah dulu untuk dari diri kita sendiri. Ibda binafsik thumma man ta'un. Untuk bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Ini kita contohkan. Kita kan santri ini. Saya kalau lihat santri ini ingat nostalgia masa lalu. Pakai baju putih, pakai sarung, duduk kan, belajar sambil ngantuk dan macam-macam. Nah, itu nostalgia kita. Oke. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau sedang dalam belajar, belajarlah dengan yakin. Belajarlah dengan giat. Apa yang dipelajari? Yang kita pelajari saat sampai hidayah. Nah, ini mungkin sudah disampaikan saat kita santri baru dulu. Perbaiki niat, perbaharui niat kita untuk belajar, bahwa belajar ini untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita sendiri. Apa yang wajib kita pelajari? Kita pertama wajib mempelajari yang fardu'in bagi kita. Kita wajib belajar tauhid. Kita wajib belajar fikih. Kita wajib belajar tasawuf. Mulai belajar tasawuf, mulai belajar tauhid, mulai belajar fikih dari diri sendiri. Setelah itu baru boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu trik yang pertama. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, saya duduk lagi. Kemudian yang kedua, mulailah dari hal yang kecil. Tadi yang pertama apa? Untuk bisa memberikan manfaat ke orang lain, mulailah dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulailah dari hal yang kecil untuk melatih kita istiqamah dalam melakukan kebaikan. Setelah belajar untuk diri sendiri, bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian melatih diri kita untuk melakukan sesuatu yang kecil. Sekecil apapun kebaikan, asal itu dapat bermanfaat untuk orang lain.
di Dayah. Nah, di Dayah kita akan ada piket. Ada piket tidak di Dayah? Ada piket rutin. Baik itu piket di kamar atau piket di komplek Dayah. Itu contoh hal melakukan hal yang paling kecil dulu, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah, lakukan hal-hal yang kecil. Ini ada, saya dengar cerita, ada di salah satu Dayah, ini bukan di Dayah kita. Orang tuanya marah ini karena anaknya disuruh-suruh. Orang tuanya itu komplain kepada pihak Dayah karena anaknya itu disuruh bersih-bersih. Disuruh bersih-bersih kamar, disuruh bersih-bersih halaman. Komplain ke pihak Dayah, ini kenapa? Anak saya kan di sini untuk belajar, kenapa disuruh bersih-bersih? Kenapa disuruh pegang sapu? Kenapa disuruh pegang sikat untuk membersihkan WC? Itu kan tidak boleh. Berarti orang tua tidak tahu bagaimana manfaat dari melatih diri kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, yang dimulai dari sesuatu hal yang kecil. Adik-adik sekalian, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan terkenang untuk orang lain. Saat Anda berada di Dayah, kita semua ingin sukses. Jadilah santri yang taat akan aturan Dayah, taat kepada guru. Karena seseorang yang sukses adalah seseorang yang taat dan yang hormat kepada guru dan ilmu. Sebaliknya, seseorang yang gagal adalah orang yang tidak mau taat kepada gurunya, tidak mau taat kepada aturan, dan tidak mau taat kepada ilmu. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak sukses seseorang yang sukses kecuali dengan penghormatan. Ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak gagal orang-orang yang telah gagal pada dirinya kecuali karena meninggalkan kehormatan. Jadi hati-hati dalam menjalankan tugas kita sebagai santri ini. Kalau Anda ingin sukses sebagaimana saudara-saudara kita, abang-abang kita, alumni Jemalah Amal ini hebat-hebat, tahu tidak? Alumni Jemalah Amal ini hebat. Baru-baru ini alumni Jemalah sudah jadi apa? Sudah jadi wakil gubernur. Kadang 5 tahun yang akan datang akan jadi adik-adik di masjid ini tidak ternafikan. Kadang ada yang menjadi presiden, kadang ada yang menjadi presiden. Ya, tercatat di sejarah bahwa presiden pertama Indonesia berasal dari Aceh dan alumni Jemalah itu tidak mustahil. Tetapi ingat pesan seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji tadi, ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak sukses orang-orang yang telah sukses kecuali dengan penghormatan. Ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Dan tidak gagal orang-orang yang telah gagal kecuali karena meninggalkan Terakhir, kunci dan trik supaya kita bisa bermanfaat kepada orang, mulailah saat ini juga. Mulailah saat ini. Don't stay tomorrow, what can you do? Don't stay tomorrow, what can you do? Jangan tunda esok apa yang bisa kita lakukan hari. One bird in the hand is burung yang masih
terbang di udara. Itu kan belum milik kita. Tapi yang kita sudah dapat itu adalah milik kita. Pergunakan kesempatan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Mulailah saat ini. Ada pesan dari siapa yang pesan itu? Dipesan bukan Rasul. Dipesan untuk anaknya. Ayah Luqmanul Hakim. Ya, teringat. Pesan Luqmanul Hakim untuk anaknya. Apa pesan Luqmanul Hakim? Ya bunayya, la tuakhirit taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah. Saya ulangi. Ya bunayya, la tuakhirit taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai anakku, jangan engkau menunda-nunda taubat. Ya. Fa innal mauta ya'ti baghtah, karena kematian akan datang secara tiba-tiba. Mati tidak mesti sakit, benar tidak? Mati itu tidak mesti tua. Mati itu tidak mesti lemas. Banyak orang kuat yang mati, banyak orang muda yang mati, banyak orang yang sehat yang mati. Itulah mati tidak mesti sakit. Jangan menunda-nunda taubat. Artinya jangan menunda-nunda kebaikan. Nah, itulah pesan dari kami. 3 trik untuk menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Pertama, mulailah dari kita sendiri. Ibda binafsik. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil supaya melatih kita untuk istiqamah. Kadangkala sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil. Nah, ini saya contohkan lagi. Untuk memulai sesuatu yang besar harus dilatih dari yang kecil. Orang pelit, krit, liat, apa lagi? Bakhil, pelit, krit, liat. Dia tidak mau memberikan sesuatu kepada kawannya. Krit kan? Krit itu, bakhil itu baik tidak? Tidak. Kita yang diperintahkan sakhak, dermawan. Bakhil itu dilarang. Tapi ada jurus untuk melatih orang yang kikir itu untuk tidak kikir. Ya. Ini contoh. Ada jurus untuk melatih orang yang kikir itu untuk tidak kikir. Apa itu? Paksakan untuk memberikan kepada yang lain. Igaknya, ya bukan baca hajud. Wadai gena jok ke berat hat. Berat jaro ke berat tubuh ke berat perasaan ule-ule ke berat. Kalau ingin memberikan sesuatu ke yang lain, memang dia kikir sekali. Tetapi ini harus dipaksa. Untuk mengobati penyakit itu kadangkala harus dipaksa. Harus dipaksa berikan. Lama-lama keterpaksaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau dilanjutkan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi saat dipaksa beberapa kali, dia sudah terbiasa memberikan ke yang lain. Kemudian kebiasaan itu kalau dilanjutkan, diistiqamahkan, akan menjadi sebuah kebutuhan. Hingga tehana gebi sesuatu juga mana mengat badan. Dia pura bayah nagebi sesuatu ke tiap orang benaga bersedekah, karena itu sudah menjadi kebutuhan dalam hidupnya, padahal awalnya dialah orang yang bakhil. Itulah cara mendidik. Jadi jangan, mulailah dari hal yang kecil. Yang ketiga apa tadi? Mulailah saat ini juga. Jadi pesan terakhir dari kita, mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan saat ini juga. Semoga kita semua jadi santri-santri yang disampaikan
cita-cita dan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya himmah. Himmah itu harus didapatkan, tetapi jangan lupa tempuh jalur, jangan amal, jangan melakukan angan-angan yang menginginkan sesuatu tapi tidak mau menempuh jalurnya. Itu ibarat seperti kapal yang berlayar di atas daratan. Mungkin sampai di sini pertemuan dan silaturahmi kami dengan adik-adik santri di daerah Jemaah Amal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak yang ada dan memberikan wahyu hasan kepada beliau. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita berikan kesingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuatu yang simpanan ini, terima kasih atas segala pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.